Baik, kita mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala fi manzumatihi Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Qur'an. Wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Oke, jadi tadi agak ada yang lupa Ibu ya. Judulnya ini bukunya Tuhfatul Atfal. Lengkapnya Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Qur'an. Sudah ada di covernya. Ya, udah di covernya, udah ada tulisannya. Tuhfatul Atfal hadiah untuk anak-anak, wal Ghilman anak-anak juga, cuma ada perbedaan umur di antara keduanya. Fi Tajwidil Quran, yang menjelaskan tentang mentajwidkan Al-Quran. Jadi yang mempelajari tentang ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Baik, kita sekarang masuk ke inti pembahasan. Yang pertama adalah hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ahkam jamaknya hukum, atau bisa diartikan hukum-hukum. Huruf nun as-sakinah yang sukun, wat tanwin dan tanwin. Oke, yuk sekalian barakallahu fikum, kita sering bahas ya. Kita nanti akan banyak prakteknya, baca barengnya, daripada teorinya. Oke, nun sukun itu bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Ada huruf nun yang ada tanda sukun. Tanwin seperti ini. Ada dhammah tanwin, fathah tanwin, ada kasrah tanwin. Nah, secara teori nun sukun itu adalah nun yang bukan harokat. Keadaan sukun itu keadaan di mana posisi mulut mendekat pada makhrajnya. Oke, kalau dia huruf nun, makhrajnya adalah ujung lidah menempel ke gusi bagian atas. Ya, ke langit-langit mulut bagian atas yang berhadapan dengan ujung lidah. Coba ucapin. Baca. Anna. Kalau harokat itu menjauh. Coba menjauh kan? Ni. Nu. Dia malah menjauh. Ujung lidahnya malah menjauh dari tempatnya. Kalau sukun malah mendekat. Itu dia kalau sukun. Nah, sedangkan kalau nun ini Ibu sekalian, dia ini ada secara tulisan. Secara tulisan, secara rosem dia ada. Oke. Nah, kalau tanwin ini, dia ini nun sukun yang ada secara lafaz tapi tidak ada secara tulisan. Ini ada tulisannya, Ibu mungkin pahamnya gitu. Ini ada tulisannya gini, Bu. Kalau kita bahas rosem atau tulisan kayak gini nih, pahamnya. Ini surat apa ini? An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Ini yang warna ini, warna biru, warna merah, warna hijau, itu dobet ya atau syakal ya, tanda baca. Jadi di zamannya Rasulullah SAW zaman dahulu itu tidak ada yang namanya tanda baca. Harokatnya ada, sukunnya ada, tapi tidak perlu ada tanda baca. Paham ya? Pun dengan ini Bu, afwajan baca. Oke, sekarang ada tanda tanwin, tapi aslinya tulisan nunnya ada nggak? Nggak ada. Kalau kita merujuk pada tulisan zamannya Rasulullah SAW ya kayak gini dihilangin. Ini bisa baca nggak Ibu? Nggak bisa ya. Makanya kenapa para ulama ini kita hutang besar pada para ulama. Dengan para ulama kita bisa baca Al-Quran nih. Salah satu contohnya dalam bidang Al-Quran nih, apalagi dalam bidang fikih. Makanya kalau misalnya ada yang menumburkan pilih pendapat Asy-Syafi'i atau Rasulullah itu nggak benar ya. Masa Imam Syafi'i mau menyelisih Rasulullah SAW? Itu sebenarnya mau digiring ibu-ibu. Digiring apa? Anda mau ikut pendapat saya, guru saya, atau pendapatnya Imam Syafi'i? Karena pada akhirnya kan kita pengen memahami pemahamannya Rasulullah SAW, tapi ternyata ke ujungnya malah ada perbedaan. Jadi seharusnya nggak pantas kayak gitu ya. Baik.
Type ini lamah ke yang lain. Ini. Saya mau tanya di sini. Afwajan baca. Afwajan. Nah, ada suara an, ada suara nun sukun. Ada huruf nunnya di sini? Tidak ada. Makanya para ulama membuat tanda tanwin. Jadi tanwin itu adalah nun sukun yang dibaca tapi tidak ada tulisan nunnya. Gitu. Kayak gini juga. Coba Ibu baca yang ini. Ini aja dulu. 1, 2, 3. Ini sama ya, sama. Tapi nulis kayak gini itu nggak boleh. Tanwin ya tanwin, dia otomatis ada di akhir kata sebuah isim. Apa itu isim? Nanti belajar di nahwu ya. Pokoknya gitulah. Nah, oke. Ini dia. Makanya biasanya pembahasan nun sukun akan dibarengi dengan tanwin. Hukumnya apa aja? Karena ternyata kadang-kala nun sukun itu dibaca dengan suara an. Contohnya an'amta, betul? Kadang dibaca dengan dengung. Mangkana, afan. Minkum. Kadang juga enggak dibaca. Kayak man yaqulu jadi mayyaqul. Ya enggak? Ada jadi mim malahan. Aslinya min ba'di jadi mim ba'd. Betul enggak? Nah, kita mau bahas ini, hukumnya apa aja sih? Oke. Pertama Ibu, ini harus dihafal ya. Makanya saya nggak hafal Bu, ikhfa itu apa, idgham itu apa, idhar itu apa, saya nggak hafal dulu. Saya hanya tahu ini bacanya seperti ini. Jadi saya bisa baca nun sukun itu kapan dia didengungkan, kapan enggak. Tapi saya nggak tahu nama-namanya. Saya baru hafal tuh namanya ini, namanya itu ketika menghafalin tuhfatul atfal. Secara saya ketika saya menghafal tuhfah, otomatis alhamdulillah langsung hafal kaidah-kaidahnya. Jadi penting Ibu ya untuk ngafalin ini. Ya. Karena kalau kita ngafalin hukum nun sukun, satu ikhfa, satu idgham, yang kedua idgham, ini kebalik-balik nanti. Tapi kalau dibikin kayak gini lebih enak. Lebih berkelas lah ya. Baik. Nah, langsung qala rahimahullah taala lin nuni bagi huruf nun, ini enggak usah dicatat ya. Nanti kalau mau nyatet tinggal simak rekamannya. Lin nuni bagi huruf nun intaskun jika dia sukun, walid tanwini dan bagi tanwin. Arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhud, maka ambillah tabyini, penjelasanku. Kata Syekh Sulaiman Al-Azam Zuri, nun sukun itu dan juga tanwin ada 4 hukum. Apa? Yang pertama adalah fal awwalu, yang pertama al izharu, izhar. Komplitnya izhar halqi. Hukum pertama Pak Ibu, izhar halqi. Oke, yang pertama adalah izhar halqi. Fal awwalul izharu. Pertama adalah izhar halqi. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Oke. Izhar halqi. Hurufnya apa aja? Nanti kita sebutkan. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Hukum pertama adalah izhar halqi. Ketika nun sukun atau tanwin terletak sebelum huruf-huruf lil halqi, milik tenggorokan. Sittin, ada 6. Rutibat, yang tersusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah apa susunannya. Apa aja 6 huruf tadi yang merupakan 6 huruf tenggorokan? Pertama adalah hamzun. Pertama adalah hamzah. Fahaun, yang kedua adalah ha. Summa, kemudian ainun, huruf ain. Ha'u, yang selanjutnya adalah ha. Muhmalatani, yang keduanya ini sama ini muhmalah. Muhmalah. Apa muhmalah? Tidak bertitik. Tadi masih ingat Ibu ya? Huruf jim zamannya Rasulullah kayak gini. Ini jim, ini ha, ini kha. Enggak ada bedanya.
Makanya setelah itu ada namanya titik, pembuatan titik. Nah, istilah huruf ha yang bertitik di atas atau ha yang tidak bertitik itu nanti akan ditemui dalam kitab-kitab kuningnya. Oke. Muhmalatani yang keduanya tidak bertitik, apa? Huruf ain dan huruf ha. Tsumma ghainun kha'u. Kemudian huruf ghain dan huruf kha. Jadi 6 huruf tenggorokan apa aja? Ucapin. 1 hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hafal? Oke. Kan agak kurang berkelas ngapalin kayak gitu ya. Ya kan? Gimana? Coba misalnya huruf idhar apa aja? Ada 6. Apa aja? Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, fal awwalul idharu qabla ahrafil haqqi sitti rutibat fal ta'rifi hamzun fa ha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Weh, Mbak belajar tufah juga? Iya. Ya, di mana? Di Tegalrejo. Wah, gitu. Enggak malu Ibu kalau misalnya Ibu ngomong kayak gitu, meskipun yang Ibu ketemu sama pengajar dari Sudan, dari Mesir, dari Yaman, Ibu gak malu karena Ibu sama kitab yang dipelajari oleh mereka, standarnya sama. Jadi bisa dikatakan standar minimal sah minimal, bukan sah, standar minimal benar-benar kompeten guru tajwid itu dia menguasai tufah dan jazari. Saya nggak ngomong cuman hafal, menguasai tufah dan jazari. Jadi dia benar-benar paham itu isinya apa dan bisa jelasin, meskipun harus pakai kitab tidak masalah, tapi dia bisa jelasin dan dia bisa mempraktekannya. Jadi nggak cukup hafal Ibu, apalagi kan kalau nggak mau hafal Ibu kan terlebih lagi. Ibu-ibu sekalian, kita nggak akan disalahkan kalau kita lahir dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Kita nggak disalahkan kita lahir dari orang tua yang tidak religius, nggak, akhirnya kita nggak dipondokkan, nggak disalahkan kita. Tapi salah bagi kita kalau kita udah dikasih umur puluhan tahun tapi kita nggak mau belajar agama. Nggak terlambat Ibu. Sama, saya mulainya sama dengan ibu Pak, ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya ibu ngomong, oh saya bukan orang pondokan, ya saya juga seperti itu. Cuma mungkin bedanya saya mulainya lebih awal ya. Dulu saya ngaji ketika masih SMK, yang nggak ada niatan buat jadi ustadz, ya penting ngaji aja. Udah ngaji aja. Ya alhamdulillah jadi seperti ini ya. Kadang saya kalau habis ngajar di Al-Hikmah itu mikir itu habis sholat tuh, kalau saya masih jauh ini ya gitu. Ternyata Allah itu kalau menakdirkan hambanya itu nggak pernah kita pikirkan. Ibu-ibu juga sama. Saya nggak tahu ibu-ibu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan jadi apa. Bisa jadi mungkin ibu udah ngisi seminar kemana-mana kan. Ya. Makanya sekarang ini diusahakan. Minimal semoga kita yang di masa depan nanti berterima kasih dengan diri kita yang sekarang. Gitu. Bisa Bu? Enak ya Bu ya, motivasi ya. Ya, diamalkan Bu. Percuma kalau nggak diamalin. Oke, lanjut. Nah, huruf-hurufnya ini. Oke, jadi nanti kalau ada nun sukun dan juga tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, pasti huruf ini jadi hidup nanti. Hurufnya harokat dia nanti. Harokat ada berapa? Ada 3. Dhammah, kasroh, fathah. Ya. Oke, kata Imam At-Tibi rahimahullah taala, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammin syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin yatimmu lil fami wal maftuhu bil fathi fhami. Oke, kata Imam At-Tibi dalam manzumanya Al-Mufid fit Tajwid, itu setelah Jazari nanti 200 lebih mau hafal Bu. Oke. Nah, itu beliau mengatakan setiap dhammah itu akan sempurna, tidak akan sempurna kecuali dimonyongkan mulutnya, ucapin u, dan kasrah dilebarkan i, dan fathah dibuka a, u i a. Kenapa urutannya u i a? Supaya fathahnya nggak kayak gini a. Saya coba contohnya saya bacakan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Apaan? Itu dengan yang ini coba perhatikan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Beda nggak Ibu? Yang kedua apa? Padahal bedanya cuma satu. A-nya saya a. Yang kedua a.
itu pengaruh ke bacaan ibu, pengaruhnya besar banget. Makanya ngucapin A itu ketika lebar A, enggak A. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Coba ibu, kalau misalnya ibu saya imamin kayak gitu gimana? Ini masnya dari Indonesia ini, tepatnya Jawa Tengah gitu. Harus dengan bahasa Arab. Di mana fathahnya orang Arab itu dari lebar, buka sedikit. Jangan tahu A, enggak. Coba saya perhatikan saya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Alah ya. Beda enggak, Bu? Beda jauh kan? Dari fathahnya doang, Bu. Coba. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ketika ketemu huruf-huruf idhar, ini ada hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka nun sukunnya dibaca idhar. Apa itu idhar? Jelas. Jelas gimana? Makhrajnya aktif semuanya. Makhrajnya huruf nun apa aja? Ujung lidah tarik ke atas. An baca. An, nggak usah bingung huruf N. Oke? Dan otomatis suara dari hidung akan ngalir. Ulangi Baktiar. An baca. Oke, lihat tangan saya. An, 1, 2, 3. Oke, kalau saya belum gini jangan berhenti ya. 1, 2, 3. An, terus ulangi. An, 1, 2, 3. Tutup hidung. Berhenti enggak? Ada yang bisa ngalir? Kalau bisa ngalir? Coba sekali lagi. Tutup nian ibu. 1, 2, 3. Tutup hidung. Ngalir? Enggak bisa ibu. Karena huruf nun itu dua makhrajnya, ujung lidah ke atas dan rongga hidung ngalir suaranya. Apa itu idhar? Jadi tadi nunnya diucapkan dengan dua makhrajnya tadi, sempurna. Suara an, in, un. Fahimtum? Jawabnya fahimna. Fahimtum? Oke. Sekarang langsung kita baca huruf hamzah. Dibuka kitabnya, kita baca bareng-bareng. Saya baca, ibu ngulangi. Min ayyi syai'in khalaqah. Yang semangat suaranya. Sekarang yang tanwin. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Oke, mana mahal syahidnya? Mahal syahid itu titik pembahasannya. Khashi'atan a, min a, itu dia. Makanya dibaca idhar. Idhar berapa harokat? Enggak pakai harokat. Orang nunnya sukun kok. Sukun itu lawannya harokat. Jadi bukan ngomong satu harokat, enggak gitu. Orang dia sukun. Ada beberapa istilah dalam buku-buku tajwid kontemporer yang perlu kita koreksi ya. Ya meskipun sebenarnya niatnya benar, tapi harusnya itu bahasanya kurang tepat aja. Oke. Sekarang huruf H. Ara'aital ladzi yanha. Oke, ibu-ibu sekalian perhatikan saya. Ketika pertama kali kita belajar tajwid, mulut ini harus tidak boleh malas. Mulutnya harus semangat. Ketika dhamma ya monyong, monyongin, kasrah lebarin, i. Ketika fathah buka dikit, a, u, i, a. Saya bacakan, ara'aital ladzi yanha. Baca. Oke. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Oke. Sekarang huruf ain. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang yang tanwin ketemu ain. Liyaumin 'azim.
Sekarang huruf ha. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Oke. Kalau bisa ibu perhatikan mulut saya pas saya baca, baru ibu baca. Oke. Jadi usahakan mulutnya kayak gini ya. Nggak apa ya bu, ketika pertama kali pelatihan seperti itu ya. Sekarang yang tanwin. Narun hamiyah. Oke. Sekarang ghain. Wala ta'amun illa min ghislin. Min ghislin. Jadi jangan ada lagi yang kalau ketemu ghain didengungkan, disamarkan. Mil ghislin, salah dor. Oke. Sekarang yang tanwin. Lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, sekarang huruf kha. Dzalika liman khasyiya rabbah. Oke. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kha, arahnya ke atas. Kha, khalila. Aduhai, andai saja aku tidak mengambil si fulan itu jadi kawanku. Nyesel dia. Ternyata kawannya malah menjerumuskannya ke neraka. Alhamdulillah min. Makanya hati-hati milih kawan ibu. Ya, milih circle. Kalau ibu-ibu ini kadang-kadang bapak ini kan stok kata-katanya kan sedikit. Beliau pulang, ibu ngajak ngobrol, udah malas mereka ngobrol. Makanya ibu perlu pasti tempat untuk ngerumpi, betul nggak? Tinggal masalahnya ibu ngerumpinya di mana? Ngerumpinya mau ngomongin tetangga atau mau ngerumpi di tempat ngaji? Kalau ngerumpi di tempat ngaji, ngaji di sini aja ibu. Karena ibu ngerumpinya nggak jadi ngerumpi, suruh talaki terus. Jadi nggak jadi ngomongin orang, jangan baca terus kok. Waktu ini bu pasti berkurang. Dipakai nggak dipakai tetap berkurang. Tinggal ibu memakai yang buat apa, itu ya. Ngaji itu mungkin itu akan mengurangi waktu anda bercengkrama dengan keluarga. Tapi pada sejatinya itulah waktu yang abadi, bisa anda bawa sampai ke surga. Oke, ini paham? Paham belum? Huruf izhar halqi ada berapa? 6. Apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Oke, pinter. Kata siapa? Saya Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sitti rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Sip, cakep. Kalau hafal. Belum hafal, belum cakep nian. Cakep baik. Oke. Lanjut kita hukum yang kedua. Yang kedua apa hukumnya? Kan tadi katanya 4 ya. Oke, yang kedua kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, watsani idghamum bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismu yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Oke. Yang kedua adalah wasani idghamun. Yang kedua adalah idgham. Apa idgham? Idgham itu memasukkan. Saya mau tanya ibu, nih. Ini apa? Cutik. Bahasa Jawa ya, cutik. Apa tongkat ya? Nah, ini kelihatan bu? Kelihatan ini? Kelihatan ya?
Kalau saya idghamkan nggak kelihatan. Kalau saya masukkan nggak kelihatan. Ini diidghamkan nih. Nah, ini diidghamkan. Oke. Sip. Sekarang saya mau tanya, Bu. Ini gelas ya. Kalau nggak ada airnya, ringan nggak dia? Ringan. Tapi kalau airnya diidghamkan dalam gelas, berat nggak? Nambah nggak beratnya? Nambah, ya kan? Awalnya gelas kosong, dikasih air, jadi nambah berat. Itulah idgham. Nun sukun itu diidghamkan ke huruf setelahnya, alias nun sukunnya nggak kelihatan, tapi menambah berat huruf itu makin berat kalau ditasydid, sehingga huruf setelahnya berubah menjadi huruf yang bertasydid. Kita ambil contoh satu di sini. Mim masad. Ini udah ya. Yang kedua idgham. Idgham. Contohnya mim masad. Mim masad. Apa itu idgham, Ibu sekalian? Barakallahu fikum. Idgham itu nunnya dimasukkan ke huruf selanjutnya. Gimana dimasukkan itu? Nggak kelihatan. Dihapus. Tapi menambah berat huruf selanjutnya. Apa huruf selanjutnya? Mim. Menambah berat itu adalah menjadi huruf tasydid. Ini dia. Jadinya mim masad. Baca. Kenapa kok bacanya seperti itu? Ya karena Rasulullah SAW bacanya seperti itu. Para ulama mendengarkan mendengar guru-gurunya yang tersambung sampai Rasulullah SAW ketika ketemu surat Al-Ahzab ini bacanya seperti ini, mim masad. Akhirnya dibikinkan kaidah oleh para ulama. Oh, ternyata kalau nun ketemu mim diidghamkan. Gitu kaidahnya. Jadi kaidah tajwid itu dibikin karena prakteknya seperti itu. Bukan kebalikannya. Bukan prakteknya Rasulullah SAW itu karena teorinya seperti ini, enggak ada. Makanya Ibu jangan bingung kenapa kok ikhfa itu nggak ada hadisnya. Kok nggak ada hadis yang menjelaskan tentang idgham bigunah? Nggak ada. Karena idgham bigunah ikhfa itu ya dibikin kaidahnya setelah Rasulullah SAW wafat, jauh setelah itu. Apakah itu biasa bid'ah? Ya tergantung Ibu mau manggilnya di mana. Kalau dari segi bid'ah dalam segi definisinya Imam Syafi'i, ya itu bid'ah tapi bid'ah yang hasanah. Sesuatu yang dimodifikasi tapi dalam perkara yang kebaikan. Bahas bid'ah nggak ada habisnya. Oke. Banyak bahas oh yasinan bid'ah, tapi selama ini saya tahu belum pernah ketemu. Pas yasinan baca yasinnya fasih. Banyak kan, masya Allah. Perlu banyak koreksi. Ya nggak Bu? Banyak orang kalau misalnya dia ngomong yasinan bid'ah nggak terima dia. Tapi ketika kita lihat ternyata baca yasinnya itu nggak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tajwidnya dilanggar semuanya. Coba Ibu. Ini perlu kita memahami di sini ya. Ya gak? Ada orang bahas, oh zikir habis sholat bid'ah, tapi nggak pernah bahas imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak itu hukumnya gimana? Ya kita salah nangkap pelaku akhirnya. Motor rusak, mesinnya rusak, brodol, tapi Ibu malah ke bengkel benerin spion. Nah kita akhirnya kurang tahu mana sih prioritas yang harus dibahas. Ibu banyak remaja yang nggak dekat masjid. Ibu banyak anak-anak yang belum bisa baca Quran. Banyak kaum muslimin yang nggak sholat ke masjid, banyak kaum muslimin yang belum tahu itu fikih itu apa. Itu yang penting untuk kita bahas pertama kali. Ya, jadi Ibu kalau nanti jadi seorang dai harus bisa milih-milih mana sih yang harus disampaikan terlebih dahulu. Jangan hanya sekedar tampil beda saja. Sedikit ya. Ibu pengen jadi speaker atau pengen jadi seorang pelita? Umat ini kan dalam kegelapan, betul nggak? Yang dibutuhin umat yang dalam kegelapan tuh sebuah senter, pelita, atau sebuah speaker. Sebuah speaker aktif atau sebuah senter? Kalau gelap-gelap, senter ya. Senter tuh bersuara tidak, tapi memberikan solusi. Maka Ibu harusnya jadi seorang senter yang nggak cuma pintar ngomentari baik, tapi bergerak memperbaiki umat. Ada orang pengen menegakkan, oh tegakkan ini, takbir, Allahu Akbar, bebaskan ini, bebaskan itu, tegakkan kebenaran.
Ada sebuah quote bagus di Facebooknya. Semua orang pengen perubahan, tapi semua orang nggak pengen berubah. Paham Bu? Semuanya pengen perubahan dalam kehidupannya, tapi mereka nggak ada yang mau berubah. Maksud kita di sini, makanya kita di sini berubah jadi lebih baik belajar ini nih, supaya sekitar kita yang ngaji di sekitar kita berubah, naik kualitasnya. Kalau kualitas guru-guru TPK-nya itu naik, insya Allah kualitas muridnya juga naik. Nah murid itulah nanti yang mana suatu saat akan Allah kasih rezeki. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi seorang pemimpin perusahaan, ada yang jadi karyawan biasa, ada yang jadi pengusaha. Jadi pastikan di dalam masa-masa awal ini ibu memberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang berkualitas. Contohnya di sini. Harapannya di dalam tajwid kita berkualitas, di dalam masalah yang lain juga berkualitas. Paham tuh? Oke, jadi ada orang tahu umatnya dalam kegelapan, dia malah membawa api. Api itu kan terang Bu ya. Tapi ternyata api itu gak cuma terang, tapi ngerusak. Ada orang seolah berdakwah, tapi ternyata malah ngerusak masyarakat. Kenapa? Karena dia kurang bisa memahami orang lain. Dia pengen dipahami tapi nggak mau memahami orang lain. Yaitu artinya dipelajari di fikih apa. Lanjut di sini. Oke, wasani yang kedua hukumnya daripada nun sukun dan juga tanwin adalah idghamun. Idgham. Bisittatin ketika bertemu dengan 6 huruf atat yang akan hadir. Apa itu? Fi terkandung dalam yarmuluna. Apa? Yarmuluna. Jadi kalau misalnya ditanya Ibu, huruf-huruf idgham itu apa aja? Huruf idgham yakni nun sukun dan tanwin nanti akan dileburkan ke huruf setelahnya, yakni ketika ketemu huruf 6, yakni terkumpul pada lafaz yarmuluna. Baca. Ya ra lam mim wawu dan nun. Yarmuluna artinya lari-lari kecil. Kalau orang tuh lari-lari sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali, maka itu namanya yarmuluna, lari-lari ke kecil. 7 kali gimana Bu? Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah lagi 3, Marwah ke Sofa 4, gitu. Itu 7 putaran, baliknya lagi ke Sofa. Oke. Indahum menurut mereka. Siapa mereka? Para ulama qiraat. Qad sabatat, sungguh telah tetap yang demikian itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, ro, lam, mim atau wawu dan nun, maka nunnya tidak dibaca, berubah menjadi huruf 6 huruf tadi yang tasydidkan. Lakinnaha, akan tetapi 6 huruf itu, ini kembali pada sittatin. Tapi 6 huruf tadi qismani, ada 2 macam. Ada 2 macam. Pertama, qismun yudghama, macam atau jenis yang diidghamkan. Faham? Jenis pertama jenis yang diidghamkan. Fihi, di dalam idgham, bi gunnatin terdapat gunnah. Atau istilah kita idgham bi gunnah. Jadi idgham yang ditambahi dengungan suara. Ketika ketemu huruf apa aja? Biyanmu, pada yanmu, ya, nun, mim, wawu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya atau nun atau mim atau wawu, maka diidghamkan dan diberikan gunnah atau dengungan suara. Ulima, yang demikian telah diketahui. Oke, lanjut Ibu. Contohnya langsung. Nah, pertama huruf ya. Kita baca bareng-bareng. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Oke, guna itu apa sih Mas Baktiar? Guna itu Ibu, suara yang mengalir dari rongga hidung. Nah, Ibu sekalian barakallahu fikum. Ketika ngucapin huruf ya, yang mana hukumnya idgham bi gunnah? Dikasih gunnah ya.
Makanya ya-nya pun juga dikasih suara dari hidung. Baik. Gimana? Coba Ibu perhatikan. Ini kalau ya-nya nggak dikasih suara dari hidung, hanya dipanjangkan temponya tanpa dikasih dengungan dari hidung. Ini yang kurang tepat. Maya, perhatikan. Maya, nggak usah diulangi. Maya. Ini kurang tepat karena tidak ada hunah, tidak ada dengungan dari hidung. Yang benar harus ada dengungan dari hidung. Maya, baca. Jadi suara hidung ngalir. Maya. Maya. Khayya. Oke, kita baca. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sip. Sekarang yang ketemu nun. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oke, sekarang yang tanwin. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Fi jidiha hablum min masad. Baik, itu huruf mim ya. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Ingat, huruf wawu juga sama, dikasih dengungan dari hidung. Wa 'inaban wa qadba. Bawa. Hidungnya ngalir. Bau apaan? Dengungan dari hidung ngalir. Bawa. Sip. Kalau ditanya itu wa 'inaban wa qadba, kok didengunkan gitu panjang, itu apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismu yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Baik Ibu. Ibu perhatikan nggak tandanya beda ini dengan yang idhar tadi? Kalau kita lihat yang idhar tadi misalnya, yang pertama aja. Nun sukun ketemu hamzah. Nun sukun ketemu hamzah, seperti ini dia. Nih. Macet nggak? Nun sukun ketemu hamzah. Ini idhar ya. Di mushaf Madinah, makanya saya pakai mushaf Madinah lebih suka. Meskipun nggak ada warnanya, ada tandanya. Nun sukun yang ada tanda sukunnya, maka berarti dia ini idhar. Setiap huruf yang ada tanda sukunnya, maka dia idhar. Yang tanwin kita lihat. Khosyi'atan. 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 A. Tanwin kalau dia lurus maka ini tanwinnya idhar. Atau ketika dia dhammah, dhammahnya itu ada kepala nun. Dhammahnya. Ini idhar dia. Ini hanya untuk cetakan Madinah. Karena kalau ibu perhatikan dengan yang idgham, coba buka yang idgham. Yang pertama, nun sukun ketemu ya. Nun sukunnya ada tanda sukunnya enggak? Enggak ada. Berarti kalau nun sukun itu enggak ada tanda sukunnya, berarti dia bukan idhar. Bisa idgham, bisa ikhfa nanti. Ya. Oke.
Terus yang tanwin nih khairan yarah. Tanwinnya jejer kayak gini, khosyiatan ini, atau dia miring? Nih, miring ya, nggak tegak lurus gini kan? Tapi dia bentuknya seperti ini. Tahu nggak? Lihat tuh, yang khairan yarah, betul? Nah, terus kalau yang domah nanti, dia domahnya yang fi jidha hablum. Domahnya bukan ada tutupnya, tapi domahnya double dan tidak lurus. Gitu ya. Ya. Baru tahu, Bu. Nah, makanya meskipun nggak ada warnanya bisa tahu dia. Baik. Fahim Tom? Ya, makanya nanti kalau habis pulang ini harus bisa membaca yang cetakan Madinah. Saya sarankan pakai itu. Ada Quran namanya Quran As-Sahib. As-Sahib. Saya rekomendasikan yang ini. Pertama, dia tidak ada warna-warninya. Ya guru tajwid harus bisa baca Al-Quran dengan baik meskipun tidak ada warna-warninya. Masa guru tajwid ngandelin warna-warni tajwidnya? Gimana kan? Yang kedua, dia pakai cetakan Madinah. Yang ketiga, ada tanda ain, kapan harus berhenti setiap temanya. Yang selanjutnya ada terjemahannya ya. Terus ada tanda wakaf dan ibtidak. Kalau ayatnya dari wakaf ke wakaf itu panjang, ada mana berhenti di sini, mulainya dari mana. Nah, dan saya lihat referensinya bagus, dia ambil dari kitab-kitab wakaf dan ibtidak. Jadi ternyata wakaf dan ibtidak itu juga cabang ilmu tersendiri itu. Oke, idgham bigunah sudah. Paham di sini? Hurufnya apa aja? Yan, mu. Oke, yan mu. Sekarang yang kedua, idgham yang pertama idgham bigunah. Cuman idgham bigunah ini ada syaratnya, Ibu. Syaratnya harus dua kata yang berbeda. Lihatlah, Ibu, di contohnya tadi. Ini nun sukun ketemu ya. Ini ada spasinya enggak? Ada spasinya enggak? Yang nun sukun ketemu ya ini loh, idgham bigunah. Ada spasinya? Ada ya. Berarti dua kata yang berbeda. Ini misalnya nun sukun ketemu nun. Beda huruf ada spasinya? Ada, berarti dua kata yang berbeda. Ini ketemu wawu nih, afaman wa'adna. Nun sukun sama wawunya ada spasinya enggak? Ada, berarti dia dua kata yang berbeda. Ini syaratnya idgham bigunah. Syaratnya idgham bigunah harus pada dua kata yang berbeda. Kalau dalam satu kata gimana Mas Oktiar? Kalau dia dalam satu kata maka bukan jadi idgham bigunah. Illa bait ke-11 kita baca. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Illa kecuali, jadi jangan diidghamkan. Idza jika, kana keduanya, apa keduanya? Nun sukun atau tanwin dan huruf idgham bi gunnah. Apa huruf idgham bi gunnah? Yanmu. Fala tudghim, jangan kau idgham kan. Kah seperti contohnya dunya, baca dunya. Ibu kalau membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya atau fid dunya, itu kan nun sukun ketemu ya. Harusnya idgham bigunah ya enggak? Pernah enggak Ibu tanya sama guru TPA-nya dulu? Enggak, kenapa enggak tanya? Salah siapa jadinya? Yaitu enggak diidghamkan itu. Kenapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim. Kalau satu kalimat, satu kata jangan diidghamkan. Bi kalimatin. Kalau misalnya keduanya bi kalimatin dalam satu kata. Kilmah itu bahasa Arabnya kata. Kilmah, kalimah itu kata bahasa Arab, bahasa Indonesia. Contohnya ad-dunya. Kemudian contoh selanjutnya sinwan. Sinwan. Itu terus nggak boleh. Ini nun sukun ketemu wawu, idgham bigunah, nggak boleh karena dia dalam satu kata. Harus dipisah spasi dia. Baru aktif idgham bigunahnya. Tala yang mengikuti. Lafaz sinwanun mengikuti lafaz dunya. Oke.
ada nanti istilah yang namanya izhar mutlak. Izhar mutlak. Cintaku mutlak padamu. Mutlak itu apa? Tanpa syarat. Ini izhar mutlak, Bu. Ini izharnya tidak memenuhi syarat-syarat izhar tadi. Bahkan dia harusnya diidghamkan. Tapi karena ada kaidah tertentu, ya ini harusnya idgham, tapi dalam satu kata akhirnya nggak jadi idgham, jadinya izhar. Izhar mutlak ini hanya menimpa 4 kata, bukan 4 tempat. Ingat, 4 lafaz dalam Al-Quran. Jadi tersebar di banyak tempat. 4 lafaznya apa? Pertama lafaz dunya, yang kedua lafaz sinwan, yang ketiga lafaz bunyan, yang keempat lafaz qinwan. Hanya 4 kata itu saja, yang mana ada nun sukun, ketemu wawu atau ketemu ya berada dalam satu kata, sehingga mengakibatkan huruf nunnya tidak diidghamkan kepada huruf ya atau nunnya. Faham tem? Ini udah ada nih di contohnya. Oke, kita baca contohnya sekarang. Jadi ini izhar Ibu ya, namanya izhar mutlaq. Sekarang yang ya. Wa atharal hayatad dunya. Baca. Dunya. Ingat, itu nunnya ada tanda sukunnya enggak? Ada, berarti diidharkan. Udah ada tandanya. Enak kan? Sekarang yang tanwin. Tanwin. Yang selanjutnya. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ibu lapar? Lapar nggak, Bu? Nah, besok berarti apa nih? Bawa es jeruk masing-masing. Masih semangat nggak nih? Masih ya? Masih sehari lagi loh kita, Bu. Nah, target saya siang ini selesai ikhfa lagi ini. Besok kita bahas yang pertama mim tasydid, mim sukun sama hukum lam dan juga hubungan 2 huruf. Siangnya kita bahas mat, biar matang semua. Ya, matang selesai udah. Gitu. Kalau ada yang mau setoran, nggak apa, sudah hafal tufah. Nanti malam setor ngafalin. Oh, saya udah hafal, ya nggak apa. Kalau baik kan. Baik. Ada di santri itu di pondok, belum selesai tufahnya ngajinya, udah ada yang mau setoran aja. Ya, tapi karena mereka ngajinya seminggu 2 kali, Bu ya. Panjang ya. Sampai kita harus memastikan mereka ini bisa nih ditanyain. Wa atharal hayatad dunya. Ad-dunya itu hukumnya apa? Nun sukun ketemu ya. Itu izhar mutlak, Ustaz. Kenapa? Itu kan harusnya idgham. Iya, tapi tidak memenuhi syarat idgham. Kata siapa? Kata Syekh Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Ila idza kana bi kalimatin fala tadghim ka dunya tsumma sinun talaq. Ya, santrinya harus bisa kayak gitu. Kalau santrinya nggak bisa, kan mereka calon ustaz, calon ustazah. Ya harus bisa. Nah, insya Allah guru-guru TPA yang ngaji sekarang ini ya, bisa kayak gitu ya. Amin. Kan mantap itu ya. Iya enggak? Nah. Oke, lanjut. Sinwan. Wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan. Sinwan. Baik. Sekarang yang qinwan pakai qaf. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Baik, Masya Allah. Lanjut. Qala rahimahullah ta'ala, hukum yang pertama idhar harqi, hukum yang kedua idgham. Idghamnya dibagi dari 2. Idgham bi gunnah. Ya, satunya bila gun. Nah, udah disepil sama ibu-ibu. Udah pintar berarti ya. Oke. Bait ke-12. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, wa tsani yang kedua daripada jenis-jenis idgham. Jenis kedua dari 6 huruf tadi yang yarmuna itu. Yang yanmu kan udah dibahas nih.
Tinggal yang lam sama ra belum. Yang kedua adalah idghamun, idgham bi ghairi dengan tanpa gunnah. Idgham tanpa gunnah, idgham bila gunnah. Baik. Fil lami, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Warra, dan huruf ra, maka dia diidghamkan menjadi lam tasydid, menjadi ra tasydid tanpa dikasih gunnah, tanpa didengungkan, tanpa dipanjangkan tempo tasydidnya. Summa, kemudian karrirannah, sungguh getarkanlah olehmu huruf ra-nya. Karena kalau huruf ra enggak dikasih getaran jadinya huruf lam dia. Jadinya l. Baca Ar-Rahman jadi Allah. Nah, itu jadinya kalau enggak ditakrirkan huruf ra-nya tidak jadi huruf ra. Oke, gampang ini. Kita baca. Yang lam. Nun sukun ketemu lam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tanwin. Ayo ibu-ibu, ya, ayo ibu-ibu. Jalan-jalan ke kota Lahad. Cakepnya mana? Oke. Siang hari, oi panas-panas. Yang bacanya dengan semangat, tak doa ke hutangnya cepat lunas. Kata utang. Alhamdulillah berarti. Oke. Semangat ibu. Sekarang yang tanwin. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, sekarang yang ra. Ar-ra'ahu istaghna. Yang tanwin. Fi 'aisyatir radiyah. Titik pembahasannya, nun sukun ketemu ra-nya, tanwin ketemu ra-nya, ibu tandai sendiri. Ibu boleh beli stabilo diwarnai sendiri. Gitu. Oke? Apalagi yang mau lanjut untuk kelas lebih intensifnya ya, seminggu 2 kalinya ya. Nanti paling sama istri hanya dibahas setiap pertemuan ya satu hukum. Karena memastikan semuanya harus ditalaki semuanya satu persatu. Gitu ya. Mau ikut ibu? Ikut enggak? Enggak ikut ya enggak apa. Sayang aja mau enggak ikut. Ya. Ikutlah ibu ya. Baik. Sekarang hukum ketiga. Pertama idhar halqi, yang kedua idgham. Idgham ada 2, idgham bi guna, idgham bila guna. Terselip pembahasan di dalam idgham bi guna, yakni idhar mutlak. Sekarang hukum yang ketiga, qala Syekh Sulaiman Az-Zabzuri rahimahullah taala, wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wa tsalitsu, dan hukum yang ketiga daripada nun sukun dan tanwin adalah al-iqlab. Iqlab. Iqlab apa? Mengganti nun sukun dan tanwin. Indal ba'i, ketika bertemu huruf ba. Mengganti jadi apa? Miman, huruf mim. Jadi benar-benar menjadi huruf mim. Bi gunnatin, otomatis dengan gunnah. Ma'al ikhfa'i, bersamaan dengan ikhfa. Ma'a bersama al ikhfa. Oke, intinya nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba menjadi huruf mim. Dah, tandanya gampang. Ada huruf mim kecil. Tadi kita ingat ya, nun sukun tuh kalau tanda sukunnya nggak ada berarti dia bukan idhar. Kalau tanda sukunnya ada berarti idhar. Ini idhar ini kan? Ini bukan idhar kan? Nggak ada tanda sukunnya. Oke, sekarang yang ini dia. Nih,
Nun sukunnya tidak ada tanda idhar, tanda sukunnya nggak ada. Tapi dia ada tanda mim kecil. Ingat Bu, tanda mim kecil kayak gini. Bukan yang ekornya nyamping. Kalau yang ekornya nyamping, ini tanda waqaf lazim, harus berhenti. Jangan kebalik. Ya. Kalau tanda ekor ke bawah berarti tanda iqlab. Kalau tanda ekornya nyamping berarti tanda waqaf lazim, harus berhenti di situ. Ya. Kayak misalnya di dalam surah Al-Baqarah, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Berhenti dia situ. Walladzina taqaw ila akhirih. Itu nanti di situ ada tanda mim kecil ini, tandanya waqaf lazim, harus berhenti. Karena kalau nggak berhenti dikhawatirkan yang baca salah paham. Nah, kita belum paham bahasa Arab gimana Ibu? Makanya Ibu, kita harus semangat belajar bahasa Arab. Nanti kok ketemu Allah malu nggak kita Ibu? Hambaku hidup berapa tahun? Hitunglah 60 tahun ya Allah. Sering baca Quran? Sering ya Allah. Tahu artinya? Tidak ya Allah. Kenapa? Tidak baca bahasa Arab. Loh, bukannya ada ustaz yang baca ngajar? Tidak sempat ya Allah. Kenapa tidak sempat? Susah ya Allah. Kira-kira kita kayak gitu malu nggak Bu di hadapan Allah? Ya makanya belajar Bu. Apalagi yang masih di bawah 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun tuh masih muda. Yang di atas 40 tahun berarti sudah dewasa. Jangan kalah sama yang 40 tahun. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang tanwin juga sama Ibu. Tanwinnya nggak double jadi. Jadi ada huruf mim kecil. Dhammah juga sama, ada mim kecil. Ini untuk cetakan Madinah. Yang cetakan Indonesia juga kalau nggak salah sama juga. Oke, kita baca contohnya. Ada 6 contoh. 3 nun sukun, 3 tanwin. Fa'ambatna fiha habba. Ke bawah nun sukunnya kita baca semua dulu. Idzim ba'atha ashqaha. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Ayo. Oh ya, stasiunnya belum dibahas ya. Nah, nanti nggak apa-apa. Sekarang yang tanwin. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Ingat jadi mim beneran Ibu, rapet. Tapi jangan sampai mencep, tahu mencep ini. Kalimatam, nggak usah, santai aja. Kalimatam baqiyah, baca. Kalimat. Oke. Kiramim bararah. Dzalika raj'un ba'id. Oke, ingat hati-hati kalau dhammah. Ingat ada 2 kaidah penting. Tidak boleh monyong kecuali dhammah, tidak boleh monyong kecuali wawu sukunnya. Jadi kalau ibu-ibu ini tadi raja'um ketemu nun sukun yang jadi mim, maka jangan sambil monyong. Bukan ini. Raja'um ba'id. Suaranya beda. Raja'um. Langsung tarik. Raja'um ba'id. Kayak mustaqim, bukan mus. Jadi shad ya. Mustaqim. Intinya kalau dhammah itu harus hati-hati. Kalau bukan dhammah, kalau bukan wawu sukun jangan dimonyongkan.
Huruf ra mas, huruf kha nggak boleh monyong. Ro, baca. So, do, to. Oke, kha. Huruf kha nggak boleh monyong. Nanti kalau baca Al-Quraisy gimana? Bingung. Surat Quraisy. Khauf. Kalau monyong langsung khauf gitu dia. Ya enggak? Oke, nggak boleh monyong. Kata guru saya boleh monyong kok. Kata siapa? Sebutin kitab tajwidnya mana gitu kan. Gitu. Baik. Lanjut. Hukum keempat. Nah, udah 4 hukum. Qala rahimahullah taala wa rabi'ul ikhfa'u. Yang keempat hukumnya nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa haqiqi. Indal fadili, ketika bertemu dengan al-fadili yang tersisa. Tadi udah bahas apa aja Ibu? Hamzah ha, ain ha, wain kha. Bahas yarmuluna, bahas huruf ba. Berarti selain itu adalah huruf-huruf ikhfa haqiqi. Paham? Oke. Al-fadili yang tersisa minal hurufi, daripada huruf-huruf. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf hijai. Ya, tentu saja huruf-huruf hijaiyah selain huruf mad. Kalau huruf mad ya nggak masuk, karena nggak mungkin ada tanwin atau ada nun sukun setelahnya huruf mad. Karena huruf mad itu ada syaratnya. Fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Nggak mungkin ada ya sukun sebelumnya itu nun sukun. Ya nggak jadi huruf mad dong. Ya nggak? Oke, makanya huruf hijaiyah selain huruf mad. Apa aja? Nanti. Nah, yang demikian itu wajib lil fadili, bagi orang yang mulia. Jadi fadil ini ada homonimnya ya Bu ya. Fadil yang berarti yang tersisa, fadil yang berarti orang yang mulia. Ada berapa huruf? Fi khamsatin, yakni pada 5, mim ba'di setelah ashrin 10. 5 setelah 10 berapa Ibu? Setelah 10 ada 5, berarti berapa? 15. Jadi ada 15 huruf ikhfa haqiqi. Ramzuha, rumusnya fi kilmi, pada kalimat hadzal baiti, bait ini, yakni bait setelahnya. Qad dhammantuha, qad sungguh, dhammantu aku kumpulkan ha, ke-15 huruf tadi. Mana? Yakni pada awal huruf pertama di setiap kata di bait setelahnya. Ingat, huruf pertama di setiap kata di bait setelahnya. Saif berarti huruf shad, dza berarti huruf dzal, thana berarti huruf tha, kam berarti huruf kaf, jada berarti huruf jim, sun berarti huruf shin, qad berarti huruf qaf, sama berarti huruf sin, dum berarti huruf dal, thayyiban berarti huruf ta, huruf pertamanya. Zid berarti huruf zai, fi berarti huruf fa, tuqan berarti huruf ta, da berarti huruf dad, zalima berarti huruf dha. Ini ada artinya. Bersifatlah dzatana, dengan sifatnya orang yang mulia. Kam avantar. Sif bersifatlah dza, dengan sifat pemilik thana, kemuliaan. Jadi kata yang pertama
kamu harus bersifat dengan sifatnya orang-orang yang mulia, entah ulama, entah pemimpin yang adil. Kam jada, betapa banyak jada, telah dermawan. Siapa? Syakhsun, seseorang itu. Maksudnya betapa banyak orang yang dermawan. Qad sama, sungguh sama, tinggi derajatnya. Bersifatlah dengan sifat orang-orang yang mulia. Betapa banyak orang yang dermawan, sungguh tinggi derajatnya. Dum thayyiban, senantiasalah berbuat kebaikan. Zid, bertambahlah fi dalam tuqan, ketakwaan. Tambahlah ketakwaan. Da', tundukkanlah zalima kezaliman. Jadi kalau ditanyain apa huruf ikhfa, bersifatlah dengan sifat orang mulia. Betapa banyak orang dermawan, tinggi derajatnya. Teruslah berbuat baik dan bertambahlah ketakwaan serta tundukkanlah kezaliman. Itu apa itu? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sifdatana kam jada syakhsun qad sama mutayyiban zid fi tuqanda zaliman. Coba ibu kamu ngafalin hurufnya itu huruf dha, huruf dot, huruf kaf. 15 ibu. Banyak enggak? Banyak. Ya. Ya dihafalin makanya. Oke. Nah, ngucapinnya ibu, nun sukun dan tanwinnya saat ikhfa. Ikhfa itu kan samar ya. Jadi ngucapinnya langsung ke makhraj huruf setelahnya. Misalnya nun sukun ketemu di sini pertama kali. Pertama kali ketemu huruf shad. Ya. Kita ambil contoh di sini. Nanti ada PR Ibu. Ya, ada PR. Ini bagian-bagian mulut ya, bagian atas, ada depan, tengah, dan lain sebagainya. Tapi nanti ada beberapa penjelasan. Ini gigi atas. Ini lidah, oke, lidah. Nun itu Bu, di sini. Ini nun, ujung lidah. Menempel kemana? Menempel ke bagian sini. Sini, atasnya langsung. Oke. Ketika ikhfa, ujung lidah tadi enggak ke sini, enggak ditempelkan ke sini, tapi kemana? Dia mendekat menuju ke makhraj huruf setelahnya. Kalau misalnya nun sukun ketemu huruf qaf atau kaf lah, huruf kaf itu makhrajnya di sini Bu, kaf itu. Ini ke atas, ke langit-langit atas. K baca. Maka ketika nun sukun ketemu kaf, ujung lidahnya nggak ngapa-ngapain, tapi pangkal lidah langsung ke makhrajnya huruf kaf, ditambahin suara dengungan dari hidung. Bukan man kana, tapi mangkana baca. Oke, sip. Jadi nanti ibu harus tahu makhraj huruf ada apa aja dan setiap huruf makhrajnya apa aja, sehingga kita bisa mengucapkan ikhfa dengan benar. Kalau ibu belum tahu makhrajnya, ya belum bisa. Oke. Di lembar setelah ikhfa ini, ibu perhatikan. Ya, ibu perhatikan. Itu ada bagan makharijul huruf. Ya. Setelah baitnya, lihat di setelah baitnya ada kotak-kotak kosong ya. Nah, itu nanti ibu isi. Tenang Bu, santai toh. Ngisinya nanti saya akan kasih. Ya. Kasih ini apa aja, yang pertama hurufnya dan tempatnya di mana. Dengan rekaman audio atau video yang ada saya kirimkan ke grupnya. Setelah itu ibu catat di situ. Besok kita langsung praktekkan huruf-hurufnya karena ibu sudah tahu makhrajnya di mana saja. Gitu ya. Nah, karena ini caknya udah mulai capek ini, kita membaca tadi banyak-banyak. Dan juga sudah waktu sholat zuhur. Ya, semoga besok kita khatam tufatul atfalnya. Dan mohon maaf tadi emang agak panjang di mukadimahnya karena kita pengen menjelaskan kepada ibu-ibu betapa penting urgensinya belajar ilmu tajwid. Baik, kita kesepakati besok aja ibu. Besok kalau bisa ibu jam 8:30 sudah di sini. Bisa nggak? Bisa. Diom. Mulai 8:30 bisa nggak? Ya, besok mulai 8:30 ya. Ya, takutnya nggak nyampe. Ya, itu aja. Besok mulai jam 8:30, harap sudah di sini. Kita mulai.
Entah yang datang 5 orang ya kita mulai langsung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.